Haleluya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tentu kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata dalam Roma 4 ayat yang ke-12, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ayat yang ke-12 ini ada dua kata yang harus kita garis bawahi, ialah jejak dan iman. Seperti yang kita ketahui tentang Abraham adalah orang yang menurut saya orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan istimewa di hadapan Tuhan? Karena ketika peristiwa Sodom dan Gomora, Abraham dicatat dalam firman Tuhan, dia tawar-menawar dengan Tuhan, berarti membuktikan bahwa dia istimewa di hadapan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi, dia bisa berbicara dengan Tuhan. Itu sebabnya Abraham adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Alkitab mencatat juga bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Tidak mudah untuk mendapat pengakuan Tuhan sebagai bapa orang percaya. Abraham banyak mengalami ujian, Abraham banyak mengalami tantangan, Abraham banyak mengalami pencobaan dalam hidupnya, sehingga sampai pada satu titik di mana dia mendapat pengakuan dari Tuhan bahwa dia adalah bapa semua orang percaya atau bapa semua orang beriman. Pertanyaannya yang pertama yang harus kita ketahui ialah iman. Apa itu iman? Ibrani 11 mencatat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan Yohanes 20 ayat 29 bagian B juga menjelaskan bahwa iman itu tidak melihat namun percaya. Kesimpulan iman menurut saya ialah mempercayai apa yang tidak kita lihat, dan upaya adalah melihat apa yang kita percayai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, percaya itu ditulis dengan kata pistis yang memiliki dua arti. Arti pertama ialah kesetiaan, dan arti yang kedua ialah keyakinan. Iman yang berkenan di mata Tuhan adalah iman yang setia. Iman yang mempertahankan kesetiaan itu dari awal sampai akhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan iman yang berkenan kepada Tuhan juga iman yang memiliki keyakinan yang teguh. Firman Tuhan mencatat ketika kita memiliki iman bulat seperti biji sesawi saja, yang menggambarkan bahwa bulat berarti memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh. Iman itu memiliki kuasa yang besar. Kata kedua yaitu jejak. Pertanyaannya, apa itu jejak? Jejak adalah bekas yang ditinggalkan orang, bekas yang ditinggalkan dari langkah kaki orang, itu adalah jejak. Jejak Abraham, jejak iman Abraham yang harus kita teladani, yang harus kita contohi. Pertanyaannya, langkah iman apa yang Abraham lakukan sehingga jejak itu sampai harus kita meneladaninya. Ada beberapa langkah iman Abraham yang Abraham lakukan. Yang pertama, langkah iman Abraham ialah melepaskan hidup yang lama atau keluar dari zona nyamannya dia. Yang tercatat dalam Kejadian 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya percaya ini bukan satu hal yang mudah bagi Abraham ketika Abraham telah memiliki segalanya di tempat dia berada, dan Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari tempat itu, sehingga saya percaya itu menjadi problem dalam hidupnya. Apakah dia harus mentaati firman Tuhan? Karena menjadi pertanyaan besar, Tuhan tidak memberitahukan di mana tempat yang harus dia tuju. Tetapi kita belajar tentang langkah iman Abraham. Dia melangkah dengan iman. Dia meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan tempat yang semua sudah dia miliki. Dia tinggalkan semuanya karena dia menuruti firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kemajuan atau pertumbuhan dalam Tuhan, kita perlu
lama kita, atau kita perlu meninggalkan kehidupan duniawi kita. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita selanjutnya. Kita percaya ketika kita melangkah dengan iman, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah iman yang kedua yang dilakukan oleh Abraham ialah melepaskan hal yang paling berharga yang ia miliki. Kejadian 22 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, langkah kedua ialah Abraham melepaskan hal yang paling berharga, yaitu Ishak, anak satu-satunya yang ia miliki. Saat firman Tuhan datang kepada Abraham, menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, apa respon Abraham ketika dia mendengar firman itu? Respon Abraham ialah taat, tunduk, dan setia. Pertanyaannya dalam hidup kita, apakah kita bisa seperti Abraham? Apakah kita bisa meresponi firman Tuhan dengan taat, tunduk, dan setia? Terkadang Tuhan menguji kita, orang-orang percaya di akhir zaman ini, dalam hal kekayaan. Karena banyak orang membuat kekayaan itu hal yang utama dalam hidupnya. Banyak orang terikat dengan kekayaannya, menjadikan kekayaannya yang paling berharga. Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dia menjadikan harta yang paling satu-satunya. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Tuhan inginkan ialah kita harus menjadikan Tuhan paling berharga dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya ingin katakan bahwa harta tidaklah berguna pada hari penghakiman. Jelas dicatat dalam Amsal 14 ayat 4 bagian A. Di sana dijelaskan tentang harta tidak berguna di saat hari kemurkaan itu. Yang menyelamatkan kita ialah kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita bisa beri yang paling berharga yang kita miliki kepada Tuhan? Saya percaya, kita semua orang percaya pasti bisa memberikan apapun yang paling berharga dalam hidup kita ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita dalam setiap tantangan, cobaan, ujian hidup yang akan kita hadapi ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.